Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldianto Diki Saputra, NIM 1905 112583 dari kelas PKO 3A. Pesilat atau dikenal silat adalah suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Sebelum saya menguraikan tentang jenis-jenis keputusan pemenang oleh wasit dalam suatu pertandingan pencak silat, terlebih dahulu kami jelaskan tentang landasan dalam pertandingan pencak silat yang meliputi 1. Prinsip sebagai olahraga, artinya pertandingan dilakukan dengan didasarkan pada jiwa dan norma-norma olahraga dengan mengembangkan sportivitas semangat kesatria. 2. Keindahan pencak silat, artinya para pesilat dalam bertanding haruslah dalam mengembangkan teknik taktik tanding. Keindahan dalam pencak silat, langkah dan koordinasi yang baik dan menyerang. Jenis keputusan pemenang dalam pertandingan pencak silat. Seorang wasit dan juri dalam suatu pertandingan pencak silat harus mengerti dan memahami jenis keputusan apa yang akan diberikan kepada pemenang dalam suatu pertandingan pencak silat, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan dalam memutuskan seseorang pemenang. Adapun jenis-jenis keputusan pemenang serta unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menang angka. Apabila pertandingan selama 3 babak, jumlah juri yang menentukan menang atas seorang pesilat lebih banyak dari lawannya. Bila hasil nilai sama, maka dapat dilihat dari hukuman pesilat yang sedikit mendapat hukuman itu atau tidak pernah mendapatkan hukuman, dialah yang menang. Bila terjadi nilai yang sama, maka pemenangnya adalah pesilat yang berhasil mengumpulkan nilai prestasi teknik tinggi. Bila nilainya masih sama, maka pertandingan ditambah 1 babak lagi. Bila nilainya masih, maka dilihat hasil penimbangan berat badan 15 menit sebelum bertanding. Pesilat yang lebih ringan yang menjadi juaranya. Bila masih sama, maka diadakan cabut undi oleh kedua pertandingan yang oleh manajer tim. 2. Menang teknik. Apabila permintaan pendamping pesilat atau pelatih yang tidak bisa melanjutkan pertandingan, atau keputusan dokter pertandingan tentang fit seperti cedera berat, keputusan wasit. Yang ketiga itu menang mutlak, disebabkan pesilat jatuh oleh serangan yang sah dan tidak dapat bangkit dalam 10 hitungan. Yang keempat itu WMP, wasit menghentikan pertandingan, disebabkan karena pertandingan yang tidak seimbang. Yang kelima, menang diskualifikasi, karena lawan mendapat peringatan 3. Lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama yang menyebabkan cedera, dapat melanjutkan pertandingan oleh dokter pertandingan. Lawan melanggar norma-norma olahraga, berat badan tidak sesuai dengan ketentuan saat penimbangan 15 menit sebelumnya. Sikap-sikap memimpin pertandingan. Seorang wasit harus memahami sikap-sikap dalam memimpin pertandingan pencak silat, sehingga diharapkan dalam pertandingan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. 1. Posisi dan langkah. Yang kedua, sikap melerai. Yang ketiga, sikap memberi teguran dan peringatan. Yang keempat, dalam teknik. 5. Jatuhan. Larangan bagi wasit. Seorang wasit tidak boleh memisah dengan pukulan, tendangan dan tamparan dan sebagainya. Marah-marah, lepaskan konsentrasi dari kedua pesilat yang hilang kontrol. Saksi atas pelanggaran dibagi 3, yaitu 1. Teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga diskualifikasi. Langkah-langkah seorang wasit dalam mengambil keputusan pada saat hal-hal berikut ini. Jatuhan sah, pesilat tidak bisa bangun. Menghentikan pertandingan, memberikan tanda jatuhan sah, menempatkan pesilat pada sudut netral, memanggil timer, memberi hitungan mutlak, memanggil medis, KP untuk laporan keputusan pemenang. Pesilat melakukan pelanggaran berat atau merah, medis mengatakan fit, namun pesilat atau biru tidak mau bangun. A. Wasit menghentikan pertandingan. Wasit memanggil pesilat merah. Wasit memberikan peringatan pada pesilat merah. Wasit menyuruh pesilat ke sudut netral. Wasit memanggil medis atau wasit mengatakan fit. Wasit menghitung pesilat atau biru.
Wasit menghitung sampai hitungan 9. Menanyakan pesilat apakah siap. Pesilat tidak mau bangun, wasit melanjutkan sampai hitungan 10. Wasit memanggil medis. Wasit menuju KP. Wasit melapor bahwa sampai hitungan 10 pesilat tidak mau bangun, namun medis mengatakan fit. Keputusan pemenang untuk sudut merah. Kemenangan teknik. Peraturan umum. Untuk golongan remaja, peserta harus berusia sekitar 14 hingga 17 tahun. Yang kedua, untuk golongan dewasa, peserta harus berusia sekitar 17 hingga 35 tahun. Yang ketiga, umur peserta harus sesuai dengan penggolongan umur pada hari pertama pertandingan. Yang keempat, pertandingan berdasarkan berat badan atlet. Yang kelima, bagian tubuh yang boleh diserang adalah dada, perut, punggung, pinggang kiri dan kanan, serta tungkai dan tangan. Yang keenam, peringatan diberikan sebanyak 2 kali dengan 3 kalinya. Menjadi keputusan diskualifikasi. Peraturan tanding. 1. Kedua atlet silat harus memenuhi pembelaan atau hindaran, elakan dan tangkisan, serangan pada sasaran, tangan dan kaki, menjatuhkan lawan dan mengunci lawan. Yang kedua dilakukan dalam 3 babak. Tiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit istirahat. 3. Setiap atlet diwajibkan melakukan serangan berpola, mulai dari sikap awal, pasang, hingga koordinasi gerakan dan kembali ke sikap awal. Peraturan nilai. 1. Nilai 1 jika elakan atau tangkisan berhasil dan disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke dalam area tubuh lawan atau teknik jatuhan berhasil dilakukan. Yang kedua, nilai 2 jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. Nilai 3 jika berhasil membuat lawan jatuh. 4. Nilai 4 jika berhasil membuat lawan terkunci. Peraturan menang, yaitu yang pertama, atlet disebut menang angka jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet tersebut sebagai pemenangnya karena skornya lebih tinggi. Yang kedua, atlet disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan lagi akibat keputusan dokter, keputusan pelatih, atau bahkan lawan menyatakan dirinya sendiri tidak mampu. Yang ketiga, atlet disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan serangan yang sah dan tidak dapat bangkit kembali setelah wasit menghitung sampai 10. 4. Atlet disebut menang diskualifikasi jika lawan mendapatkan peringatan ketiga. Lawan melakukan pelanggaran berat, lawan melakukan pelanggaran kemudian cedera sehingga dokter memutuskan ia tidak bisa melanjutkan. Yang kelima, atlet dapat menang karena pertandingan seimbang. Yang keenam, atlet dapat menang karena lawan tidak hadir atau mengundurkan diri sebelum pertandingan berlangsung. Itulah beberapa peraturan dalam pencak silat yang perlu diketahui.